Ustaz, apa hukumnya jika sudah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya karena susah untuk meninggalkannya, yaitu riba? Ya, hukumnya dosa. Sudah tahu masih melakukan, dan banyak kita seperti itu. Sebagian kita sudah tahu tetap saja kita lakukan. Sudah tahu dicatat oleh malaikat, kita cuek-cuek aja. Ya, kadang iman kita lemah, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana ingin bertanya perihal akikah. Bolehkah akikah diganti dengan seekor sapi? Jika boleh, bagaimana perhitungannya? Ya, seingat saya hukum akikah sama dengan hukum kurban. Hanya saja akikah tidak menerima persyarikatan. Jadi dia boleh kambing, dia boleh sapi, dia boleh apa? Onta. Namun yang afdal untuk akikah adalah kambing. Ya, yang afdal adalah kambing karena dalam hadis disebutkan apa? Kambing, ya. Lebih afdal adalah kambing. Apa? Enggak ada masalah. Kambing betina, kambing jantan, ya. Kambing bencong, yang penting kambing. Yang penting kambing, enggak ada masalah. Yang penting kambing. Cuma kata orang lebih baik kambing apa? Kambing jantan karena mungkin lebih gemuk. Itu berarti dilihat dari sisi dagingnya. Tapi mengenai kambingnya bebas, ya. Kambing boleh. Ustaz, bisakah kita berzikir membaca huruf Latinnya karena tidak bisa baca tulisan Arabnya? Tidak mengapa. Tapi harus sisihkan waktu belajar membaca Arab, ya. Insyaallah tidak terlambat, ya. Insyaallah tidak terlambat. Meskipun umur sudah 50, 60 masih bisa, yang penting mau. Yang penting mau, ya. Belajar agar kita meninggal bisa baca Al-Qur'an, ya. Tapi kalau tidak bisa, tidak mengapa mulai dengan baca Latinnya terlebih dahulu. Ustaz, apakah boleh buku zikir pagi petang dibagikan untuk souvenir pernikahan? Boleh, ya. Ini hadiah kan, kalau kita pernikahan kita kasih hadiah apa saja. Mau hadiah makanan, mau hadiah buku, kita berikan hadiah kepada para hadirin. Boleh, ya. Sebagian orang membeli buku dibagi-bagikan tatkala pernikahan. Tidak jadi masalah. Ini bagus ini, cuma saya tidak tahu jawabannya. Apakah ada doa untuk berlindung keburukan di hari muda, ya? Khusus, ya Allah, aku berlindung dari keburukan masa mudaku. Kamu sudah tua, sudah lewat. Tetapi secara umum doa-doa yang kita baca dalam zikir pagi petang, ya berlindung, kenapa dikhususkan masa tua? Karena masa tua tadi ada keburukan-keburukan yang timbul, ya. Tatkala kita berdoa minta perlindungan, kita masih muda, ya sesungguhnya kita sedang berlindung di masa muda, ya. Sesungguhnya kita berlindung di masa muda. Tapi kalau dia sudah tua, ya Allah, aku berlindung kepada keburukan masa mudaku, ya sudah lewat. Sudah enggak bisa lagi. Kalau kita masih muda, kita berdoa, ya kita sedang berlindung di masa muda. Ustaz, bagaimana hukum akikah dengan memberikan uang sesuai harga kambing kepada yayasan anak yatim? Enggak, jadi ada ibadah yang ditujukan adalah sedekahnya. Ada ibadah yang dimaksudkan adalah sembelihannya. Ya, contoh ibadah kurban pada waktu Idul Adha yang dimaksudkan adalah sembelihannya. Jadi kita menyembelih kambing itu pahalanya besar. Apalagi kalau kambing itu kita yang pelihara sendiri. Kita pelihara, kita kasih makan, kita gemukkan. Ada perasaan kita beribadah kepada Allah tatkala kita yang menyembelih apa? Sendiri. Makanya para ulama mengatakan seorang berusaha untuk menyembelih sendiri karena menyembelih kambing itu ibadah. Lebih afdal daripada kalau harga kambing tersebut dia sedekahkan. Ya. Karena ibadah menyembelih ini yang dimaksudkan adalah sembelihannya, bukan dagingnya itu nomor 2. Makanya kalau akikah kita boleh makan, kita boleh kasih fakir miskin, kita boleh hadiahkan. Bahkan kata para ulama boleh dihadiahkan kepada orang kaya sebagai hadiah, bahkan boleh dihadiahkan kepada orang kafir sebagai hadiah. Jadi sebagian untuk hewan kurban bisa kita makan, sebagiannya kita hadiahkan, sebagiannya kita berikan kepada fakir miskin. Jadi ibadah akikah dimaksudkan adalah nyembelihnya. Maka jangan diberikan uangnya kepada fakir miskin, tapi kita sembelih. Nah, dagingnya boleh kita berikan kepada fakir miskin, karena maksud dari ibadah akikah adalah sembelihannya. Apakah zikir pagi petang boleh diulang-ulang dalam satu hari? Jawabannya tidak perlu. Sekali saja sudah cukup. Zikir pagi ada aturannya, zikir petang ada aturannya. Namun barang siapa ingin masih berzikir, ternyata zikir pagi petang cuma butuh waktu 15 menit atau 20 menit, ya, sudah selesai. Semuanya sudah dia baca. Kalau dia masih ingin zikir, maka zikir mutlak, bukan lagi zikir pagi petang. Zikir apa? Mutlak. Dan yang terbaik adalah baca Quran. Baca Quran atau salawat kepada Nabi atau la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, bebas. Tapi tidak disebut lagi dengan zikir pagi dan zikir apa? Petang.
Tapi dia bebas zikir mutlak. Kalau zikir petangnya sudah selesai, zikir paginya sudah selesai, dia boleh berzikir dengan zikir yang lain, bebas.